Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semua saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya hari-hari ini walaupun dalam keadaan yang susah, tapi saya percaya kasih Tuhan tetap nyata di dalam hidup kita. Karena satu yang pasti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia Emmanuel, dia tinggal di dalam kita. Dan ketika Tuhan tinggal di dalam kita, maka Alkitab mengatakan Dia Allah kita turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Maka kita patut percaya dan bersyukur bahwa kita tidak sendiri. Kita bersama dengan Tuhan dalam naungan kasih Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan saya percaya maka pertolongan Tuhan yang ajaib itu dapat dikerjakan di dalam hidup kita. Nah, berbicara tentang yang namanya pertolongan yang ajaib, saudaraku yang kekasih, ada hal yang unik dalam diri manusia. Bagaimana itu? Kadangkala manusia itu bersikap unik, atau mungkin kalau boleh saya katakan lucu, tapi mungkin juga nganeh-nganeh, saudara. Kenapa? Sebab manusia pengennya mengalami mujizat besar, pengennya mengalami keajaiban yang dari Tuhan. Kalau ditanya apakah mereka percaya Tuhan sanggup menolong, mereka katakan amin, percaya bahwa Tuhan kita sebagai penolong sangat terbukti dan memang sudah teruji. Banyak orang pengen sepanjang hidupnya mengalami keajaiban, mengalami kedahsyatan, mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan hampir ini dialami atau terjadi pada semua orang, atau mungkin termasuk kita, menginginkan sesuatu yang besar, menginginkan keajaiban dari Tuhan, menginginkan hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan bagi kita. Bahkan banyak orang mereka bersemangat kalau ada orang bersaksi tentang keajaiban yang ia alami, bagaimana Tuhan menolong dia dengan cara yang ajaib. Ketika kita mendengar kesaksian orang itu, kita bersemangat. Tapi saudara dikasih Tuhan, ada yang unik. Kenapa? Karena banyak orang mau mengalami keajaiban, pertolongan, kedahsyatan Tuhan, tapi tidak mau mengalami yang namanya persoalannya, permasalahannya. Pengennya mengalami kesembuhan ilahi, misalkan kesembuhan yang ajaib. Bukan sembuh karena berobat kepada dokter, bukan sembuh karena minum obat, bukan sembuh dari penyakit yang ringan. Saudara, padahal kalau yang namanya kesembuhan ilahi kan tentunya harus sakit. Kan gak mungkin dikatakan, oh saya sudah sembuh. Sakit apa? Oh saya gak sakit kok, kan gak bisa. Nah, orang pengen ngalami kesembuhan tapi gak mau sakit, bagaimana? Inilah yang saya katakan unik. Tidak mau sakit tapi pengen kesembuhan ilahi. Kan aneh, bukan seperti ini? Termasuk di dalamnya sudah dikasih Tuhan, ketika ada persoalan hidup datang menerpa, kebanyakan orang tidak mau mengalami masalah, persoalan, badai dalam hidup. Banyak orang berdoa jangan sampai ada badai dalam pekerjaannya. Ada orang berdoa jangan ada badai dalam hidupnya. Karena kebanyakan orang tidak mau mengalami yang namanya masalah, persoalan, tapi pengen ngalami pertolongan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat. Pengen ngalami keajaiban tapi tanpa masalah. Ya inilah yang saya katakan keunikan manusia. Kalau kita berpikir mungkin malah kita berkata, wah ini sikap itu malah sudah menunjukkan orang itu ajaib gitu kan. Pengen pertolongan tapi tanpa masalah, ya tentunya lucu. Ya itulah keunikan manusia. Tapi sudah dikasih Tuhan, mau atau tidak mau,
persoalan dan tantangan hidup itu mesti akan tetap ada di dalam kehidupan manusia. Ada orang mengatakan, oh masalah itu seperti pakaian. Kalau orang normal, waras, dia kemana-mana mesti akan pakai pakaian, entah itu hem, entah itu kaos yang rapi. Dan saya percaya mesti pakaiannya yang dia inginkan tentunya kalau dalam bepergian, dalam konteks resmi ya yang baik, yang bagus. Kalau misalkan dalam konteks yang santai, untuk mejeng ya pakaian yang up to date. Lain halnya kalau misalkan pakaian untuk kerja praktis dalam berhubungan dengan keluarga, keluar tenaga banyak, berkeringat banyak ya. Tidak mungkin ya kita akan kerja praktis yang nantinya akan mengeluarkan keringat banyak pakai jas kan ya, nggak mungkin. Dalam konteks tentunya dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dari pakaian itu. Nah, orang yang normal tentunya dia akan memakai pakaian kemanapun dia keluar, kecuali kalau mandi. Nah, pakaian itu menunjukkan yang dipakai menunjukkan orang itu sebenarnya orang itu normal kalau dia berpakaian. Demikian juga ketika Tuhan melihat bahwa kita ini normal, maka Tuhan izinkan yang namanya permasalahan itu terjadi. Masalah hanya orang yang sudah tidak normal lagi, dalam arti mengalami gangguan kejiwaan. Mereka tidak memikirkan yang namanya masalah. Dan yang kedua adalah orang sudah meninggal. Nah, kalau kita pengen ngalami kehidupan yang nggak ngalami masalah, ya mungkin itu istilahnya dua alternatif, mau jadi yang gangguan jiwa atau yang meninggal. Tentunya kita tidak mau, saudara. Dan yang jelas mau tidak mau, suka tidak suka, persoalan tantangan hidup itu mesti akan tetap ada. Itu diizinkan Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, tapi persoalan itu Tuhan pakai untuk mendidik kita. Nah, dalam hal inilah Tuhan akan menyatakan kuasanya yang ajaib untuk menolong kita. Sehingga Alkitab yang berkata bahwa sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, dan itu benar-benar realita, itu nyata, itu dapat dipercaya, itu dapat dipegang, dapat diyakini dan dikenakan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata agar kita tidak takut ketika persoalan hidup diizinkan datang. Kita akan melihat kisah bagaimana Tuhan bekerja ketika persoalan hidup datang. Mereka mengalami masalah, tapi endingnya adalah menjadi berkat, happy ending. Permasalahan atau persoalan, tantangan yang mereka alami bukan hal yang mudah, tapi mereka mampu melewati. Nah, mari kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai 5. Silahkan dibuka Alkitabnya, kita akan membaca kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Rut 1 ayat 1 sampai 5. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, sampai di sini saja. Dan saudara bisa membaca keseluruhan dari kisah Rut ini.
Dan kita akan melihat ending dari kisah ini begitu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini diawali dengan satu fakta bahwa ada orang Israel yang bermigrasi ke tanah Moab. Berbicara yang namanya migrasi itu kalau hari-hari ini adalah hal yang wajar. Orang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, baik di dalam negeri ataupun ke luar negeri. Dikatakan bahwa keluarga ini tinggal di Bethlehem. Arti nama Bethlehem itu bagus sekali, rumah roti. Tapi mereka pindah ke daerah yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kenyataan yang terjadi hari itu ialah Bethlehem mengalami kekeringan. Ada paceklik, saudara. Seringkali kita mungkin mengalami keadaan yang demikian. Apa maksudnya? Kita begitu percaya dan mengamini janji Tuhan, tapi kita diperhadapkan pada satu kenyataan yang berkebalikan. Jika kita membaca Alkitab, kita akan temukan bahwa janji Tuhan itu begitu manis, indah, luar biasa. Tapi kadang kita mengalami hal-hal yang mengecewakan dalam hidup kita. Kalau boleh dikatakan berkebalikan dengan janji Tuhan itu. Sama seperti mereka dikatakan tinggal di Bethlehem, artinya bagus, rumah roti, ada persediaan pangan. Tapi hari itu yang terjadi apa? Paceklik, tidak ada air, ada kekeringan. Kadang kita mengalami hal yang seperti ini, saudara. Tapi ingat bahwa janji Tuhan itu tidak mungkin berubah. Dan janji Tuhan pasti dan selalu dapat kita percaya. Tapi kita harus tahu bahwa proses menuju realisasi janji itu adalah hak Tuhan sepenuhnya. Namun endingnya adalah pasti indah. Janji Tuhan itu happy ending. Hari itu keluarga Naomi mengalami keadaan yang sepertinya menyedihkan. Mereka mengalami masa kering dalam hidupnya. Di daerah di mana mereka tinggal mengalami kekeringan. Dan tentunya ini bisa berimbas pada yang namanya krisis pangan. Masa sulit, masa yang sukar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mengambil tindakan untuk migrasi ke tanah Moab, malah yang terjadi satu persatu keluarga ini meninggal. Dari Elimelek, kepala keluarga, kemudian kedua anaknya laki-laki, tulang punggungnya dalam keluarga itu sudah meninggal semua. Hanya tinggal Naomi dengan kedua menantunya, dan sepertinya sudah tertutup pintu. Saudaraku, kekasih Tuhan, banyak orang ketika diizinkan mengalami keadaan seperti ini, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka kecewa dengan Tuhan. Tuhan dianggapnya sebagai pihak yang bersalah, penyebab dari semua kesusahan. Banyak orang beranggapan Tuhan sudah lupa dengan firman-Nya, atau mungkin kuasa Tuhan sudah tidak mampu lagi. Tapi mari kita berpikir dengan hati yang jernih dan di dalam kebenaran, bahwa sebenarnya sesungguhnya janji Tuhan tak mungkin berubah. Kenapa? Karena Allah bergerak tanpa batas, tidak dapat kita mengerti, tapi selalu untuk kebaikan. Mari kita melihat yang terjadi di dalam keluarga Elimelek ini. Ketika mereka meninggalkan tanah perjanjian, mungkin kita berkata, wah nggak tepat itu, mereka meninggalkan tanah perjanjian. Tapi mari kita perhatikan dalam masa keterpurukan mereka, Allah masih sanggup membawa untuk menjadi kebaikan. Memang di sana mereka mengalami masa terpuruk. Elimelek meninggal, Mahlon dan Kelion meninggal, tulang punggung kehidupan keluarga meninggal semua, dan mereka hanya tinggal Naomi dengan kedua anak menantunya. Sepertinya sudah tidak ada pintu. Tapi kalau kita membaca keseluruhan ayat ini, ketika mereka kembali ke tanah Israel, Orpa kemudian balik kembali pulang ke tanah Moab, hanya Naomi dan Rut
Dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja justru melalui orang Moab, yaitu Rut. Endingnya dan kita lihat bagus, luar biasa. Ini membuktikan bahwa Allah bergerak tanpa batas. Dan semua yang Allah kerjakan itu endingnya adalah manis. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari ini kita diizinkan mengalami hal seperti keluarga Naomi. Tapi mari kita tidak putus asa, tetaplah berharap pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bergerak tanpa batas. Bahkan hal terjelek dalam hidup kita sekalipun dapat Dia buat menjadi indah bagi kita. Itulah janji Tuhan. Tuhan sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Itu yang mesti kita pegang. Tidak ada satupun yang dapat membatasi Allah kita. Dia bergerak tanpa batas. Dalam kedaulatannya Allah kita sanggup mengubah menjadi kebaikan. Yusuf, dia berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan yang baik. Artinya reka-reka jahat yang dibuat saudaranya itu diubah jadi baik. Saudara, apakah saudara-saudara Yusuf itu mengerti bahwa ketika mereka membuat atau melakukan hal yang seperti itu nanti akan ada ending yang baik? Enggak. Karena tujuan mereka adalah menyingkirkan Yusuf, dan bagi mereka Yusuf tersingkir dari keluarga itu sudah jadi apa yang mereka lakukan itu menjadi tujuan mereka. Mereka nggak pernah punya tujuan saya singkirkan Yusuf nanti dia akan jadi raja. Enggak. Dari semula mereka sudah menunjukkan sikap bencinya kepada Yusuf. Dan ketika mereka menyingkirkan Yusuf itu karena pelampiasan dengan rasa benci, dengan rasa marah. Jadi itu semua didasari dengan yang namanya kejahatan. Tapi disinilah luar biasanya Allah kita. Allah bergerak tanpa batas. Semua rencana dan tindakan jahat dari saudara-saudara Yusuf itu diubah Tuhan menjadi hal yang baik bagi Yusuf. Ketika saudara mereka berpikir Yusuf dijual kepada orang Ismail, mereka pikir tamat riwayat Yusuf. Tidak ada lagi orang yang mereka anggap sebagai duri dalam daging bagi mereka dalam keluarga mereka. Tapi itu tidak bagi Tuhan. Allah sanggup mengubah kejahatan saudaranya jadi kebaikan Yusuf. Memang Yusuf dijual, Yusuf jadi budak. Tapi saudara yang kasih Tuhan, dia masuk ke rumah Potifar, dan ketika dia dipercaya atas seisi rumah dan rumah tangga dan semua ladang Potifar, itu artinya sebenarnya Yusuf itu sudah bebas. Dia jadi bendahara. Yusuf mengelola semuanya, harta kekayaan Potifar diserahkan pada Yusuf. Yusuf sudah mengalami hal yang baik hari itu. Tapi ketika istri Potifar mereka-rekakan yang jahat, maka Tuhan ubah jadi hal yang baik bagi Yusuf. Memang Yusuf harus masuk penjara, tapi di situ Yusuf dapat mengorganisir manusia. Kalau dia di rumah Potifar, dia mengorganisir keluarga, mengorganisir tata rumah tangga. Tapi ketika dia di penjara, dia mengorganisir manusia, saudara. Kalau boleh saya katakan, Yusuf ini ditraining Tuhan untuk mengendalikan masa. Dan Alkitab mengatakan kepala penjara memberi kepercayaan pada Yusuf. Semuanya berjalan dengan baik. Ini menunjukkan Yusuf dapat menjadi administrator yang luar biasa. Reka-reka dari istri Potifar itu kebencian, jahat. Tapi Tuhan mengubah jadi yang baik. Kenapa? Karena Allah bergerak tanpa batas. Dan kita melihat happy ending terjadi dalam diri Yusuf. Dia jadi seorang perdana menteri. Kepercayaan yang lebih besar Tuhan berikan. Hari ini
Mungkin Tuhan izinkan dalam hidup saudara mengalami hal yang kurang enak, atau mungkin tidak enak, atau mungkin menyesakkan. Tapi percayalah bahwa hal terjelek dalam hidup kita itu dapat diubah Tuhan menjadi hal yang indah bagi kita. Karena Allah bergerak tanpa batas. Tuhan sanggup mengubah. Satu hal yang menarik terjadi di tanah Moab adalah, tadi saya katakan, kematian tulang punggung keluarga ini. Kelihatannya mereka mengalami tulah, dihukum Tuhan karena meninggalkan tanah perjanjian. Mungkin orang berkata, wah ini ada benarnya, karena kematian itu kan terjadi berurutan dari Elimelek, dan kemudian Mahlon dan Kilion. Sepertinya Naomi sudah tidak ada lagi pengharapan. Tapi justru disitulah Tuhan bekerja dan Tuhan mengubah menjadi hal yang luar biasa. Tuhan ternyata di situ mempersiapkan Rut untuk menjadi generasi terpilih, generasi yang akan Tuhan pakai. Ketika Orpa lebih memilih kembali kepada bangsa dan para allahnya, Rut tetap ikut Tuhan. Ketika Orpa kembali kepada keluarganya, Rut memilih Naomi sebagai keluarganya. Secara matematis, dalam perhitungan manusia, pilihan Orpa itu nampaknya lebih baik daripada pilihan Rut. Tapi tidak dalam kacamata iman. Kenapa? Dalam konteks selanjutnya, kita tidak pernah tahu bagaimana nasib Orpa. Tapi kita melihat bagaimana Allah turut bekerja dalam diri Rut untuk mendatangkan yang namanya kebaikan. Nah, disitulah dalam proses ini kita melihat Rut ini diubah Tuhan. Rut ini diproses oleh Tuhan. Ketika Orpa memilih kembali pada dewa-dewa yang ia sembah, Rut memilih untuk menyembah Tuhan Allah Israel. Ini menunjukkan kalau Rut ini punya iman yang kuat. Dia memilih untuk ikut Tuhan. Allahmu itu ya Allahku, Tuhanmu ya Tuhanku. Itu yang Rut katakan, bangsamu ya bangsaku. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku kalau aku meninggalkan engkau. Rut berjanji demikian. Dia berkata, Allahmu, Allah Israel itu Allahku. Ini membuktikan kalau Rut ini punya iman yang kuat. Dan Rut berkata, di mana engkau mati, di situ pun aku akan mati dan dikuburkan. Rut ini melihat jauh ke depan. Walaupun hari itu sepertinya jalan buntu. Tapi Rut melihat dalam sudut pandang iman. Rut mampu melihat ke depan dengan iman. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita bertanya, lalu dari mana iman Rut kok begitu kuat? Jelas dari keluarga Naomi. Mereka, dan saya percaya ada peran Naomi, ada peran dari Mahlon dan Kilion yang mereka sudah meninggal untuk mentransferkan pemahaman tentang Allah Israel kepada Rut. Dan disitulah iman Rut itu tumbuh. Di tanah Moab itulah iman Rut berkembang. Di keluarga yang kecil inilah iman Rut menjadi kuat. Dan ketika Mahlon dan Kilion meninggal, Rut diperhadapkan tantangan. Rut sudah punya dasar yang kuat, yaitu iman. Sehingga tidak seperti Orpa yang Rut pilih. Orpa memilih kembali kepada Allah-Allahnya, pada keluarganya. Rut memilih ke tanah perjanjian, memilih sebagai umat kerajaan surga, memilih janji Tuhan. Secara matematis hari itu pilihan Orpa lebih menguntungkan. Tapi untuk masa yang lebih ke depan lagi, tidak ada yang bisa diharapkan dari Orpa.
Disinilah kita melihat Tuhan itu mengubah duka cita menjadi sukacita. Bahkan lebih besar dan luar biasa sukacita yang terjadi. Apa itu? Rut bertahan dalam iman, itu sukacita besar, saudara. Rut diselamatkan, itu jelas sukacita yang lebih besar dari hal apapun. Sebab nilai dan harga keselamatan itu tidak bisa dibandingkan dengan nilai apapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau boleh kita pikirkan, kita gambarkan bahwa pengorbanan dari keluarga Naomi itu terbayar. Yaitu apa? Rut memilih untuk menyembah Allah Israel. Rut diselamatkan, itu nilainya jauh lebih besar dari apapun. Dan pengorbanan dari Elimelek, Mahlon dan Kelion itu boleh dikatakan terbayar. Sebab Rut menjadi milik Allah. Dan kita tahu Rutlah yang nantinya melanjutkan keturunan bagi mereka. Rut yang melihat jauh ke depan akhirnya menerima berkatnya. Kalau kita membaca keseluruhan kitab ini, kita temukan bahwa Rut menikah dengan Boas dan akhirnya menjadi leluhur bagi Raja Daud dan Mesias. Kehidupan ekonomi Naomi akhirnya tertolong. Naomi mempunyai cucu dari Boas. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit banyak itu ada peran dari keluarga Naomi. Bagaimana Rut memilih Allah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan dapat mengubah keadaan kita yang terpuruk hari ini. Bagi Tuhan sangat mudah membalikkan keadaan yang sulit hari ini menjadi hal yang penuh sukacita, berkat. Maka jangan takut, jangan khawatir, tapi tetap jaga iman seperti Rut, dan akhirnya kita akan mengalami berkatnya. Nah, semua itu untuk apa? Satu yang pasti, kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka semuanya sebenarnya ada satu rencana Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab menulis dengan jelas bahwa semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Rut kemudian menjadi istri Boas, itu juga adalah untuk kemuliaan Tuhan. Rut telah membuktikan kualitas imannya yang kuat, saudara. Dia tidak mau kembali pada bangsanya, kepada para allahnya. Rut mampu menjaga iman di tengah tantangan. Tantangan Rut tidak ringan, saudara. Kalau dia hanya melihat hari itu saja, apa sih yang dapat diharapkan dari Naomi? Tapi Rut tidak melihat hari ini. Rut melihat jauh ke depan. Berbeda dengan Orpa. Orpa melihat hari ini. Tapi dia tidak bisa melihat masa depannya. Dan akhirnya Orpa tidak mengalami apa-apa. Sedangkan Rut, dia menjadi leluhur raja terbesar Israel. Ini membuktikan iman Rut ini kuat, sehingga dia walaupun dihadapkan pada pilihan yang sulit, tapi Rut tetap menjaga imannya. Dia tidak mau meninggalkan Allah Israel. Maka dia berkata pada Naomi, Allahmu itulah Allahku. Ini iman yang kuat. Dan iman yang kuat itu saya percaya Rut turunkan pada generasinya. Baik pada Obed anaknya, tapi juga Isai cucunya. Sudah kasih Tuhan, bisa jadi iman yang kuat ini pula yang menurun pada diri Daud, anak Isai, cucu buyutnya Rut, yang adalah kita tahu Daud raja terbesar di Israel. Dan Alkitab menulis bahwa Daud itu hidupnya berkenan pada Tuhan. Dari mana iman Daud begitu kuat? Tidak lepas dari leluhurnya. Termasuk saya percaya peran dari Rut. Nah, disinilah kita melihat bahwa semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan.
Kalau hari ini Tuhan izinkan mengalami keadaan yang sulit dalam hidup kita, mari kita jangan takut, karena Tuhan punya rencana yang besar bagi kita umatnya. Mari jaga iman di dalam Tuhan seperti Rut, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sebab Tuhan sanggup dan dapat mengubah kesukaran menjadi sukacita dan berkat. Maka menghadapi keadaan yang terjadi hari-hari ini, pandang Tuhan, jaga iman, pasti Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.